Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kita bisa menyempatkan diri untuk tatap muka dalam rangka kegiatan aksi nyata teman kita calon guru penggerak, di mana aksi nyata ini yang nanti akan dipaparkan oleh teman kita, saudara kita Bapak Faisal Anwar SPD dengan tema budaya positif di sekolah. Jadi kami sebagai kepala sekolah memberikan peluang yang sebesar-besarnya terhadap calon guru penggerak, sehingga nanti kegiatan apapun yang dilaksanakan di sekolah kita tujuannya untuk memajukan sekolah SD 006 sebagai barat. Dan nanti dalam penyampaiannya sehingga menghasilkan sesuatu yang positif bagi sekolah kita, dan kami dari pihak sekolah memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena sekolah kita dapat jatah 2 orang sekaligus, karena ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kita semua, sehingga nanti apa yang diperoleh dari kegiatan ini selama kurang lebih 6 bulan, sehingga nanti bisa disalurkan kepada teman-teman kita, dan sehingga ilmu yang didapat dari selama kegiatan kurang lebih 6 bulan itu bisa diterapkan di sekolah ini. Tujuannya untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita sendiri. Dan kami pesan terhadap teman-teman yang belum mengikuti calon guru penggerak agar bisa nanti menyusul teman kita yang 2 ini. Ya, setidaknya kalau misalkan nanti di tahun depan belum terpanggil, mungkin di tahun-tahun berikutnya. Terus hal yang ingin saya titik beratkan di sini nanti aksi nyatanya budaya positif di sekolah. Nah, ini tentunya sangat luas sekali apa-apa yang nanti kita dengarkan, sehingga
kedepannya bisa melaksanakan sesuai apa yang nanti Pak Faisal paparkan, sehingga sedikit demi sedikit sekolah kita ini bisa menyaingi sekolah-sekolah yang lain. Jadi kami harapkan budaya-budaya yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kita rubah sedikit demi sedikit, sehingga nantinya sekolah kita, guru kita bisa menyesuaikan dengan peradaban-peradaban yang telah modern. Jangan sampai nanti budaya-budaya yang tidak bagus atau kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik itu bisa mempengaruhi pola pikir anak-anak kita, peserta didik kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan dengan pemaparan nanti bisa kita ambil hikmahnya dan bisa diterapkan dalam kegiatan sekolah ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di luar lingkup sekolah. Mungkin itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Anwar. Saya calon guru penggerak Kabupaten Nunukan angkatan 10. Saya juga guru di SD 6 Sebatik Barat, sekolah tercinta kita. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan materi tentang budaya positif di sekolah melalui aksi nyata. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, terlebih dahulu Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang saya banggakan. Terkait dengan budaya positif yang kita terapkan sehari-hari, kita mungkin belum terbiasa tapi kita sudah berusaha bagaimana kita menerapkan budaya positif dan bagaimana kita mengimplementasikan kepada siswa kita. Kita mulai dari pemahaman bersama dengan rekan guru di SD 6 Sebatik Barat. Yang pertama, kita mulai dengan apa itu budaya positif. Di sini ada tujuh budaya positif yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol
restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Pertama, saya minta satu orang untuk maju ke depan. Bisa? Ibu Leni, ya. Di sini saya anggap gini. Saya punya tangan. Nah, tangan ini bagaimana sebisa mungkin saya pegang dan saya pertahankan. Kemudian Ibu Leni, dia dengan cara apapun dia membuka, mau mengintervensi bagaimanapun, menggelitik atau merayu atau dengan cara apapun dia buka tangan saya. Ya, silakan, boleh nih buka. Ya, boleh ini berhasil membuka. Dari pemahaman di sini kita tahu bagaimana seseorang mempertahankan apa yang dia yakini, tapi ada orang lain yang mencoba untuk mengintervensi. Kita yang mempunyai peran kontrol terhadap diri kita sendiri, begitu pun juga dengan anak-anak. Bagaimana anak-anak mempertahankan apa yang menjadi yang harus dipertahankan oleh anak-anak itu, mereka harus pertahankan, tapi sebagai yang pemegang kontrol adalah diri kita sendiri. Tapi ketika ada sesuatu yang misalkan ada kekuatan yang lebih besar, mau tidak mau kita juga akan membukanya, atau sesuatu yang seperti bagaimana orang lain memberikan effort lebih kepada kita, kemudian sesuatu yang kita yakini itu harus dipertahankan, akhirnya kita buka juga untuk orang lain, seperti itu. Jadi ketika ada impact yang lebih besar, entah itu kekuatan, entah itu dorongan, entah itu rayuan, entah itu mengganti sesuatu yang lebih berharga dari kita, kita akan membuka tangan kita, ya, seperti itu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu ada dari ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau mana hal tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Dari sini kita tahu bahwa pada dasarnya murid itu tidak bisa dipaksa. Akan tetapi ketika ada pilihan lain, maka sesuatu yang mereka pertahankan itu akan perlahan berubah. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, seperti yang sudah kita terapkan tadi. Ketika saya menggenggam tangan, ada orang lain yang akan mengontrol kita, atau kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri. Kemudian ada penguatan yang cenderung positif yang mengarah ke kita, entah itu kekuatan atau impact atau effort yang akan diterima oleh kita, cenderung kita akan lebih meleleh, luluh maksudnya. Ketika kita mempertahankan tangan, mempertahankan sesuatu, ketika ada effort yang lebih besar untuk diri kita atau impact yang jauh lebih besar ke depannya, maka kita juga akan tetap membukanya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kenapa? Karena ketika kita memaksa murid, maka yang
kita dapatkan adalah bagaimana murid nanti akan tetap membuat dirinya merasa bersalah ketika kita memaksakan mengungkapkan kehendak kita kepada murid. Kalau kita paksa terus, maka mereka akan merasa bersalah dengan menggunakan kritik tadi, mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ketika sesuatu yang dipaksakan, pasti belakangnya jadi tidak enak, itu ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Setiap hari kita dihadapkan dengan saya guru, dan ketika ada murid bermasalah, saya adalah yang pemegang kekuatan tertinggi. Tapi di ilusi ini itu mencontohkan bahwa tidak semua yang harus dipegang itu oleh guru itu harus selalu berdasarkan kekuatan guru saja. Yang seperti kita pahami setiap hari ini selalu menjadi fokus pada keseharian kita di ilusi ini, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti itu ya. Bilang ketika ada anak-anak cepat sini, kamu ini kalau dipanggil tidak dengar, berarti memaksa. Tapi ketika kita belajar tentang ilusi ini, kita tahu nanti kita akan belajar, kita akan kaitkan dengan materi berikutnya. Ya, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang seperti kita praktekkan tadi antara saya dengan Bu Leni adalah teori kontrol. Kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita sama, tapi teori kontrolnya apa? Ketika ada pemikiran kebutuhan kita sama, itu tidak. Kebutuhan kita berbeda. Itu paradigma yang harus kita klasifikasikan antara guru dan murid. Tidak sama antara pikiran guru dan murid itu harus selalu sama, itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrolnya, saya dengan murid punya pemikiran berbeda, seperti itu Bu ya, Bapak Ibu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang, teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kalau yang murid lihat itu sampah, tapi ketika kita lihat mungkin pemikiran mereka sama sampah. Tapi yang harus kita ubah mindset kita tentang teori kontrol itu, ketika murid itu melihat sampah, sebagai guru, sebagai teori kontrol adalah bagaimana sampah itu memberikan gambaran yang berbeda kepada kita. Seperti ketika murid lihat itu sampah, bagaimana kita bagaimana kita menjadi manajer yang baik ketika membuat suatu keputusan untuk membersihkan sampah tersebut. Artinya ketika seseorang melihat itu sampah, yang lain belum tentu bisa langsung melihat dengan sampah. Tapi kan kita sudah belajar tentang P5 kemarin. Kita bisa memanfaatkan itu bukan sampah, tapi itu adalah bahan yang bisa kita daur ulang, seperti itu. Jadi antara persamaan pemikiran itu dengan teori kontrol itu berbeda. Berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan, seperti
seperti ini. Saya mencontohkan ketika ada seorang siswa mencoret-coret tembok. Itu adalah kalau di sekolah, kalau langsung meresponnya, stimulus respon, itu kayak, oh itu salah, tidak boleh coret di tembok. Tapi ketika kita memahami tentang teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak hanya ingin menggambar, tapi tidak ada wadah. Seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain bisa mengontrol saya, seperti tadi tentang permainan itu. Ketika saya menggenggam, Bu Leni bisa mengontrol saya, tapi yang lebih kuat, yang lebih punya power adalah diri kita sendiri. Kita yang harus mengontrol diri kita sendiri. Kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Ketika Anda tidak punya kekuatan, maka Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi ketika Anda punya kekuatan, Anda bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika dibujuk, ayolah, ayolah buka, ayolah, atau digelitik-gelitik tadi, itu kayak seperti membujuk. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika tidak bisa membujuk, maka ada seperti kolaborasi. Tidak bisa pakai satu tangan, pakai dua tangan. Kalau tidak bisa, kalau udah diludahi saja, itu langsung terbuka. Seperti maksudnya ada cara lain untuk membuka atau mengontrol orang lain. Tapi saya tidak mencontohkan yang buruk ya, Bapak Ibu. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Model berpikir menang-menang. Ketika kita buat permainan model berpikir menang dan kalah, kita hanya melihat satu sisi menang dan satu sisi kalah. Tapi ketika kita berpikir model menang-menang, oke, saya genggam, Bu Leni buat mencoba membuka atau mengontrol tangan saya. Bu Leni berhasil membuka, tidak apa-apa, dia menang. Tapi saya juga menang. Kenapa? Karena ketika dia punya hal tersebut, maka saya berhasil membuat Bu Leni mendapatkan apa yang Bu Leni tujuannya, yaitu membuka. Tapi ketika saya berpikir untuk kalah, itu salah. Tapi teori kontrolnya adalah menang-menang. Kenapa? Karena ketika orang membuka atau memaksa diri kita, yang membuat kontrol kita ada di diri kita sendiri, dan yang mengontrol kita ada orang lain. Karena kenapa? Karena ketika ada effort yang lebih besar yang masuk kepada diri kita, atau impact yang kemudian kedepannya lebih bagus, maka kita juga mendapatkan apa yang kita inginkan. Artinya konsepnya menang-menang, berkontrolnya ya. Ya, berikutnya adalah disiplin positif. Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Ada yang mau jawab? Kalau disiplin? Disiplin artinya kita bersungguh-sungguh dengan apa yang kita lakukan. Ya, bersungguh-sungguh dengan apa yang kita lakukan. Ada lagi pendapat lain, Bapak Ibu? Disiplin adalah segala sesuatu yang sudah terencana, terukur dan sistematis. Disiplin adalah sesuatu yang terencana, terukur dan sistematis. Ada lagi pendapat lain? Ya. Ketika kita dipertemukan dengan kata disiplin, maka yang ada di benak kita adalah kita melakukan sesuatu kegiatan seperti apapun itu. Ketika kita melakukan sesuatu itu, setiap melakukan pasti, betul kata Pak Awal, adalah terencana dan sistematis. Setiap
yang kita lakukan itu dimulai dengan hal yang sama. Seperti itu. Di dalam disiplin positif, kita harus mengetahui dulu nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai positifnya apa? Di sini ada beberapa nilai kebajikan. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila seperti yang kita terapkan di kurikulum merdeka kita. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, global, bergotong royong, kreatif. Itu yang nilai-nilai kebajikan yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya IBO Primary Years Program. Sikap murid itu ditunjukkan dengan nilai-nilai positif: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Tanpa perlu dijelaskan, saya yakin Bapak Ibu ini sudah tahu maksudnya nilai-nilai kebajikan berdasarkan Primary Years Program. Yang berikutnya nilai-nilai kebajikan dari 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, kemudian toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nilai-nilai kebajikan yang berikutnya adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidupnya peduli, penalaran, bekerjasama, keberanian, pengetahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, sabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, dan tanggung jawab, serta persahabatan. Yang berikutnya adalah the 7 essential virtues, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ketika kita menemukan disiplin positif, itu ada 3 yang akan kita bahas tentang disiplin positif, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah pemberian, entah itu tindakan yang menurut orang lain menyakitkan atau apapun, atau merusak mentalnya, itu hukuman. Seperti begini, ketika ada siswa terlambat, Bapak Ibu langsung hukum. Biasanya, Tono, kamu terlambat. Sekarang Ibu hukum, meskipun tidak menyatakan hukum seperti itu. Sekarang Ibu menyuruh kamu bersihkan lapangan. Itu adalah pemberian. Itu pemberian yang menyakiti. Maksudnya ketika, wah saya sudah terlambat nih, kan kita sebagai guru tidak tahu di belakang kenapa, atau mengantar mamanya pergi ke pasar dulu atau seperti apa, kan kita tidak tahu. Tapi ketika kita mendapat kata hukuman, itu jangan langsung dihukum. Kalau konsekuensinya adalah hal yang diciptakan secara langsung. Ketika Tono terlambat 15 menit, konsekuensinya apa? Tono sudah tidak mengikuti pelajaran selama 15 menit. Itu langsung dia yang langsung mendapatkan ke dirinya sendiri. Itu konsekuensi. Tapi di sini ketika restitusi,
Baik, ketika restitusi ini seperti botol pecah, kita susun lagi sampai jadi botol kembali. Seperti memperbaiki keadaan yang sudah buruk. Ketika Tono datang terlambat, sebaiknya kita tanya terlebih dahulu, Tono, Bapak kemarin lihat kamu selalu rajin, tapi barusan Bapak lihat kamu terlambat. Ada apa, Tono? Seperti itu. Jadi ketika kita menanyakan seperti itu, dia punya alasan sendiri. Begini, Pak, ibu saya tadi ke pasar, tapi tidak ada yang bantu. Saya bantu sebentar. Oh, seperti itu. Jadi ketika kita menanyakan seperti itu kita mencoba merestitusi, artinya memperbaiki hal yang buruk. Baiklah, Tono, silakan. Nanti kamu ikut pelajaran. Kalau ada yang belum kamu pahami, waktu yang terlewat tadi, Tono bisa tanya sama Bapak atau Ibu, seperti itu. Kemudian hukuman di sini adalah identitas gagal. Yang identitas sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi dan restitusi ini, ketika konsekuensi itu kan dia langsung mendapatkan kayak apa ya? Seperti kalau dia lambat berarti dia melewati waktu. Dia konsekuensinya seperti itu. Tapi kalau hukuman langsung diberikan. Kalau di identitas gagal, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mau itu disuruh push up atau dicubit atau apa, atau mentalnya dimarahin tapi berakibat pada mental. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau memang lambat ya sudah lambat, mau diapa? Kemudian restitusi merupakan pilihan. Tono, Bapak kasih pilihan. Tono bisa langsung ikut, tapi ketika ada pelajaran yang belum Tono mengerti, 10 menit pertama tadi Tono bisa tanya sama Bapak seperti. Kemudian kalau berikutnya adalah tidak nyaman untuk murid atau anak untuk dijangka waktu yang panjang, jangka waktunya panjang. Kalau hukuman itu akan berakibat pada mental seseorang dalam jangka waktu panjang. Hukuman itu akan selalu diingat oleh anak-anak. Tapi ketika kita mendapatkan konsekuensi atau restitusi, dia akan menyadari pada kesalahannya sendiri. Karena tidak nyaman, kalau konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Oh ya, kemarin aku lambat, jadi saya tidak dapat waktu 10 menitnya. Mungkin hari itu saja yang dia ingat. Tapi ketika kita langsung beri hukuman, maka yang diingat adalah hukumannya, bukan bukan seperti apa yang dia dapatkan sehari-harinya. Tidak, tapi hukumannya akan diingat sepanjang hayat, jangka waktunya panjang. Kemudian kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang. Kalau yang tadi kan hukumannya tidak nyaman. Kalau yang restitusi menguatkan ketika Tono, oh iya kemarin Bapak Faisal ngasih ini tapi saya sudah mengerti. Nanti saya tanya lagi yang 10 menitnya seperti itu. Kemudian ketika kita memberikan solusi Tono akan ingat, oh ya Pak Faisal tidak ada kasih hukuman. Nanti akan mereka ingat terus. Beda dengan guru yang lain seperti itu. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Kalau hukuman itu seperti korban mendapatkan keadilan, tapi konsekuensinya korban akan diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Berikutnya murid atau anak akan tersakiti. Hukumannya, konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman karena terlambat datang, maka dia merasa tidak nyaman dengan yang lain. Kenapa bisa dia ikut? Tidak ada tindakan dari guru seperti itu, jadi dia merasa tidak nyaman.
Kemudian murid akan mendapatkan penguatan ini untuk restitusinya. Yang berikutnya adalah perilaku pasif agresif, itu berdasarkan hukumannya. Perilaku pasif agresif meningkat. Ketika kita menghukum anak-anak, itu akan cenderung membuat pasif agresifnya meningkat. Seperti kita melakukan kekerasan kepada anak, nanti dia dengan anaknya lagi, atau dia ketika dia jadi guru, dia akan melapiskan kepada muridnya lagi. Muridnya jadi guru melapiskan ke muridnya lagi. Seperti kayak perilaku agresif itu meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ketika kita mendapatkan konsekuensinya, artinya penguatan yang hanya bertahan dalam jangka waktu pendek itu akan membuat dirinya kalau konsekuensi hanya itu saja, hanya pada hari itu saja. Tapi ketika dihadapkan dengan restitusi, maka masalah akan terpecahkan. Perilaku pasif agresif meningkat. Oh, ini sudah. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Untuk hukumannya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ketika kita memberikan hukuman sudah jadi kebiasaan mereka, maka besok-besoknya mereka akan mengulangi dengan hal yang sama. Karena kenapa? Ketika nanti lari lagi karena aku terbiasa lari di situ. Jadi merasa bahwa dirinya menjadi tidak takut ketika dihadapkan dengan hukuman. Tapi ketika mendapatkan konsekuensi itu kayak memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kita ketika tono laba datang, kita kasih tahu, itu merupakan satu bentuk monitoring. Kemudian yang restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Tapi ketika kita melakukan restitusi pada anak, itu murid akan bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kenapa? Ketika kita tanyakan, baik Tono, apakah besok kamu akan terlambat lagi? Tidak Pak, karena tadi saja Ibu pergi ke pasar, besok Ibu beristirahat. Oh bagus, jadi besok Tono bisa datang lebih awal. Ya Pak, itu. Jadi ketika murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, itu yang merupakan salah satu bentuk contoh restitusinya. Berlaku hanya pada sebuah institusi. Untuk hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Yang diingat ketika anak keluar dari sekolah, ketika dihukum, maka dihukum. Aku dulu dihukum sama guru mana? SD 6 Sebatik Barat. SMP lagi ditanya, kamu pernah dapat hukuman? Iya pernah. Dari mana? Dari SD 6 Sebatik Barat. Dari SD 6 Sebatik Barat. Mereka akan berulang-ulang. Tapi ketika dihadapkan dengan konsekuensi, maka membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ketika mendapat konsekuensi, artinya dia akan tersadar dengan apa yang dia perbuat dan apa yang mereka dapatkan ketika melakukan suatu hal buruk. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Berikutnya peraturannya adalah kamu harus, ketika dihadapkan dengan hukuman, maka peraturannya adalah kamu harus. Tapi kalau konsekuensinya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Peraturannya Pak, tidak boleh terlambat. Mampukah kamu melakukannya? Ketika dia sadar dia terlambat, dia akan segera menjawab, ya Pak, saya mampu, besok. Seperti itu. Apa yang kamu yakini? Tapi ketika restitusi, kita menanyakan, apa yang kamu yakini? Yang saya yakini tentang keyakinan sekolah, seperti saya akan datang tepat waktu, seperti itu. Jadi kenapa kamu tadi terlambat? Maaf Pak, saya ini kemudian saya membantu ibu dan lain-lain.
Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ketika ditanyakan seperti itu, pasti si Tono tadi menjawab, saya besok tidak akan terlambat lagi Pak, seperti itu. Jadi restitusi itu seperti memperbaiki keadaan yang sudah lanjur rusak. Murid akan membenci peraturan itu pada hukuman. Kemudian konsekuensinya, murid anak menghormati peraturan. Untuk konsekuensinya, kenapa murid atau anak membenci peraturan? Ketika dia akan dihadapkan dengan suatu peristiwa yang tidak mengenakan, dia langsung mendapat hukuman. Dia berikutnya akan mencoba mengulangi hal yang sama. Tapi ketika murid langsung diberikan suatu peringatan seperti konsekuensi, kamu sudah terlambat, kamu kehilangan 10 menit itu, murid akan menghormati peraturan. Oh iya, besok saya tidak akan terlambat lagi. Tapi ketika murid atau anak ketika mendapatkan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ketika belajar restitusi, murid bukan hanya orang lain yang akan mereka hargai, tapi dirinya sendiri. Berikutnya negatif. Dalam hal hukuman itu akan bersifat negatif ketika kita berada pada kata-kata seperti ini. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, seperti nada mengancam. Tapi kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Positifnya adalah apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Ketika kita menanyakan seperti itu, anak-anak akan langsung sadar, saya sebenarnya tidak ingin terlambat, saya tadi membantu orang tua dan lain sebagainya. Maka dia akan secara tidak langsung menyadari akan kesalahannya sendiri dan berusaha untuk memperbaiki dan menghargai dirinya sendiri serta orang lain. Untuk hukuman itu ada mode paksaan, ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang mode paksaan mendorong menyalahkan diri, mendorong konsekuensinya mendorong kepatuhan. Teori kontrolnya mendorong disiplin positif, itu untuk restitusinya. Untuk hukuman berikutnya, konsep diri yang buruk. Kita memberikan konsep kepada anak-anak atau pada diri kita sendiri juga akan berdampak buruk. Tapi ketika kita memberitahu konsekuensinya, maka konsep yang dihadirkan adalah baik. Tapi ketika kita memberikan restitusi, maka konsep diri akan semakin kuat. Yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Manusia itu mempunyai 3 motivasi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan itu berupa hukuman. Tapi ketika dapat konsekuensi, maka dia merasa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau terlambat, ya sudah terlambat, tapi konsekuensinya tidak dapat pelajaran selama 10 menit. Seperti contoh Tono tadi.
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kenapa manusia termotivasi untuk ini? Biasanya ada dari mereka untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasinya ketika ingin belajar, motivasinya apa? Supaya pintar atau dapat nilai bagus dan lain sebagainya. Ya, di dalam ini berikutnya keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas itu Bapak Ibu besok kalau ada kesempatan di tahun ajaran pertama kita buat keyakinan kelas bersama teman-teman. Karena kenapa? Karena keyakinan kelas ini yang akan kita jadikan dasar untuk menerapkan disiplin positif. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Ketika kita menerapkan keyakinan kelas dan mengungkapkan di dalam kelas bersama anak-anak, kita membuat keyakinan kelas, maka secara tidak langsung anak-anak akan melihat sebagai penerapan kebiasaan positif yang ada di kelas setiap hari. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-pernyataan seperti apa? Pernyataan-pernyataan yang berupa nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah saya jelaskan. Saya sebutkan contoh satu, misalkan di keyakinan kelas itu saya akan mendengarkan guru yang sedang menjelaskan itu. Kemudian ada keyakinan kelas yang lain, saya selalu menghargai teman. Itu merupakan nilai positif yang ada di dalam kelas. Kemudian saya akan hadir tepat waktu di dalam kelas. Artinya pernyataan-pernyataan tersebut yang bersifat universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau dalam bentuk positif artinya tidak ada kata-kata negatif. Seperti saya tidak akan terlambat. Kalau ada tidaknya, berarti itu kan maknanya negatif. Kalau maknanya negatif, itu bukan keyakinan kelas. Tapi kita rubah, saya tidak akan terlambat. Kita rubah jadi saya akan datang tepat waktu. Di dalam kelas ya, saya akan datang tepat waktu. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keyakinan kelas itu yang seperti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita di SD kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kita diskusi dengan anak-anak. Ketika anak-anak yang lain tidak setuju, ya udah kita adakan voting. Kemudian yang suara terbanyak baru ditulis untuk menyatakan keyakinan kelas. Artinya bercurah pendapat dengan yang lain. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setiap hari keyakinan kelas itu perlu ditinjau. Kenapa? Karena ada hal-hal buruk, bukan hal-hal buruk atau kebiasaan yang tidak terduga yang akan diciptakan oleh anak-anak. Ketika kita menemukan hal tersebut, maka satu kemungkinan dari guru itu harus memberi peringatan. Seperti ketika Tono berkelahi, maka Tono, kamu kemarin atau kita sudah buat keyakinan kelas. Apa kemarin keyakinan kelasnya? Keyakinan kelasnya menghargai teman, Pak. Nah, sebaiknya Tono menerapkan itu. Iya Pak, saya salah itu. Jadi bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita lanjut ke materi ini, Bapak dan Ibu, saya mau
Ice breaking. Kalau Ibu Fitri tidak apa-apa ya, tidak ikut tidak apa-apa, karena nanti iya. Kita ice breaking dulu ya, jadi biar tidak ngantuk. Rindu-serindunya tak rindu-serindunya tak alam sam-sam. Ini aja. Ya, saya minta Bapak Ibu berdiri untuk kita exercise sejenak biar tidak ngantuk. Karena materi berikutnya jauh lebih menguras pikiran. Saya akan minta pendapat masing-masing. Ya. Kita ikuti ya. Satu lagi. Ya itu seperti kita biar kita tidak ngantuk.
ada ice breaking kedua. Saya minta kita menghubung kata mulai dari Pak Awal, saya pertama, kemudian Pak Awal kedua, Pak Ramlan dan seterusnya, mulai ini Bu Fitri, Pak ini, kemudian Bu Tija, Bu Ida, sampai berulang-ulang sampai nanti saya bilang selesai. Permainannya sederhana, begini. Kita akan menyambung kata hanya 2 kata. Ingat ya, kita dari kecil sudah belajar apa itu kalimat, apa itu paragraf. Tapi di sini kita hanya membuat kalimat dengan kata yang kita bentuk, tapi saling berhubungan. Contoh, hanya 2 kata ya. Misalkan, saya belajar, disambung. Lanjutannya setelah kata itu apa? Tapi hanya 2 kata. Ya, sudah paham belum? Sudah? Ya. Ya, kalimat berantai. Ini nanti Pak Awal diputar ke Pak Ramlan. Kalau bisa cepat-cepat, nggak apa-apa. Biar langsung ada respon. Harus nyambung. Tidak ada kata negatif. Ingat ya Bapak Ibu, tidak ada kata negatif. Iya. Mulai dari saya dulu ya. Seperti ini. Saya akan buat 2 kata, yang lain akan menyambung 2 kata berikutnya, tapi dengan syarat hanya 2 kata, tidak boleh lebih dan bermakna positif. Seperti itu ya? Ya, langsung disambung. Ya? Kata sambung tidak masuk. Kata sambung bisa. Yang penting 2 kata, 2. Setelah atau apa dan setelah kata berikutnya apa. Jadi tidak boleh 3 kata. Bapak, saya minta teman-teman menyambung 2 kata tersebut ya. Dimulai dari saya. Belajar ke sekolah Untuk berilmu. Giat bekerja, Biar pintar, supaya sukses. dan sukses. Kaya raya. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di mana? Ibu Ida? Mati masuk surga. Mati masuk surga. Reinkarnasi kembali. Lanjut. makanya hiduplah Ya, terus berusaha terus berusaha. Berikutnya, sambung Ibu Eni. Agar sukses. Agar sukses. Cepat kaya. Cepat kaya. Ya, untuk siapa? untuk siapa? Untuk siapa? Lanjut, disambung. Sudah apa ya? Sudah ini ya? Sudah buku Bu? Ya. Tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu Masa depan cerah. dan bahagia. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kita punya ice breaking yang kedua, yaitu tentang menyusun kata yang bermakna positif. Artinya ketika saya bilang yang bermakna positif, pasti di benak Bapak Ibu semua apapun yang dikatakan itu harus positif. Semoga kedepannya nanti
kita terapkan ke anak-anak, apapun yang kita bilang, apapun yang kita lakukan adalah yang bersifat positif, seperti itu. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini, manusia itu butuh untuk mempertahankan kehidupannya sendiri. Itu termasuk kebutuhan yang pertama. Untuk kemudian penguasaan di sini ketika seseorang mendapatkan kekuatan, maka dia ingin menguasai. Seperti contoh, ada seseorang yang tinggal di hutan mendapatkan tempat, maka tempat itu adalah yang menjadi kekuasaannya. Jangankan seseorang, hewan pun kalau sudah berada di kandangnya, tidak boleh ada hewan lain yang masuk. Seperti itu penguasaan ya. Tapi ketika kita terapkan pada kebutuhan dasar manusia, manusia punya kebutuhan yang berdasarkan penguasaan. Penguasaan itu seperti dia ingin menguasai semua. Menguasai semua. Bukan menguasai semua, dia ingin menguasai apa yang bisa dia kuasai. Penguasaan. Berikutnya adalah kesenangan. Kebutuhan berikutnya adalah kesenangan. Pak Ramlan sering memancing. Itu juga termasuk kebutuhan hidup. Kenapa? Karena mencari kesenangan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita tidak bisa mengabaikan anak-anak yang tidak punya teman di kelas, karena mereka butuh orang. Artinya ketika kita dihadapkan dengan kebutuhan dasar manusia, maka itu adalah rasa kasih sayang yang harus mereka dapatkan. Itu termasuk kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan ini seperti apa? Seperti Pak Ramlan memakai baju warna orange hari ini. Pak Ramlan bebas pakai baju apa, terserah. Itu merupakan suatu kebebasan. Pak Awal pakai baju warna biru, tapi Pak ini pakai baju warna hijau. Itu juga termasuk kebutuhan. Yang berikutnya adalah yang materi 6, posisi kontrol restitusi. Ada 5 teori kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman, pemantau atau manajer. Saya mau tanya teman-teman di sini, posisi kontrol seperti apakah Bapak dan Ibu? Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum, atau pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Sebelum Bapak menentukan pilihan, ada baiknya kita cari tahu terlebih dahulu apa yang menjadi posisi kontrol kita. Ketika kita dihadapkan dengan 5 posisi kontrol, itu adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Yang pertama, penghukum, guru berbuat. Motivasinya guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu dalam posisi kontrol penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, berarti berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam pada anak-anak, itu pembuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman,
membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Posisi pemantau menghitung dan mengukur, bukan maksudnya menghitung berapa luas jarak, tidak, tapi mengukur sejauh apa yang mereka perbuat. Ketika dihadapkan dengan masalah yang negatif, maka kita sebagai pemantau untuk mengingatkan dan memberi ukuran. Kamu tidak bisa berbuat seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah buat keyakinan kelas. Artinya anak tersebut tidak boleh melebihi apa yang menjadi kapasitas mereka sebagai murid dalam keyakinan kelas. Kemudian ketika sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sebagai manajer adalah orang yang membuat suatu teori ketika dihadapkan dalam suatu masalah. Artinya orang tersebut harus menemukan solusi dan memberikan apa saja yang murid butuhkan ketika dihadapkan seperti itu. Manajer itu seperti contoh bukan orang yang selalu mengatur, tidak, tapi memberikan rambu-rambu dan jalan yang bagus yang anak-anak terapkan nanti ke depannya. Untuk yang guru berkata, kalau guru berkata berarti kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Berarti nadanya mengancam ya. Kalau mengancam artinya ketika diancam, saya akan menyuruhmu membersihkan lapangan sekolah seharian. Berarti penghukum. Ketika membuat orang merasa bersalah, ketika guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Artinya ketika seorang guru berbicara seperti itu, maka yang ada di benak siswa pasti, saya salah ini, saya pokoknya masuk ke dalam sekolah, keluar pasti yang di pikirannya pasti kayak merasa bersalah terus, saya tadi begini. Nah, ketika dihadapkan dengan teman, maka yang bapak ibu katakan, lakukan untuk bapak. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Artinya ketika sebagai teman, anak-anak akan menganggap bahwa wah, bapak ini selalu bantu saya, kayak saya harus budi seperti itu. Tapi ketika dia hanya dihadapkan dengan satu guru dan bertemu dengan guru yang lain, itu ada semacam rasa ketergantungan. Kalau teman itu rasanya seperti kayak tergantung. Tadi aku masuk di kelas Bu Leni. Kalau ada Bu Leni enak, tadi dibantu-bantu terus. Kemudian kalau Bu Leni bilang begini, saya nurut. Tapi ketika ada guru agama atau guru olahraga masuk ke dalam kelasnya Ibu Leni, maka yang terjadi bukan hal yang seperti kontrol restitusi itu sebagai teman, tapi dianggap orang lain seperti itu. Guru ketika datang itu akan dianggap orang lain, itu dalam posisi teman ya. Dia hanya dekat dengan satu orang, tapi tidak dengan orang lainnya. Pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya? Kalau itu pemantau ya, apa peraturannya? Seperti Tono tadi, saya tidak boleh terlambat, maka saya harus tepat waktu besok. Ya, tahu. Kemudian apa konsekuensinya? Saya sudah kehilangan waktu selama 10 menit tadi. Itu konsekuensinya. Apa sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Saya tadi membantu ibu. Nah, itu sebagai pemantau. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang saya kehilangan waktu 10 menit seperti itu. Kemudian manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kalau kamu meyakininya, maka kamu harus memperbaikinya.
Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Ketika anak-anak dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu, maka yang ada di pikirannya pasti terbesit terbesit cara untuk menyelesaikan masalah, kemudian memperbaikinya, mengubah pola hidup yang mereka sudah lakukan sebelumnya tentang kesalahannya. Posisi kontrol hasilnya seperti apa? Hasilnya ketika anak-anak dihukum atau kita memberikan hukuman, maka hasilnya anak-anak cenderung akan melakukan pemberontakan, memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain, seperti itu. Ketika saya menghukum Tono itu, maka Tono secara tidak langsung akan menyalahkan ibunya. Kenapa? Karena dia sudah bantu ibunya tadi, seperti itu. Tapi untuk memberikan suatu hukuman itu jelas sangat hasilnya sangat negatif ke depannya. Membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ketika membuat orang merasa bersalah, maka yang terjadi adalah anak itu akan menyangkal atau berbohong, karena dia merasa dirinya tidak mau disalahkan. Tapi ketika dalam posisi kontrol teman, untuk hasil itu ketergantungan, seperti yang saya sebutkan. Kalau dia berteman, menganggap sudah Ibu Leni sebagai teman, maka selama dia bersekolah di sini, dia harus dekat dengan Bu Leni. Kenapa? Karena dia sudah merasa ketergantungan, apa-apa dibantu. Nanti kalau ini Bu Leni selalu selesaikan masalahnya dan lain sebagainya, itu sebagai teman. Tapi ketika bertemu dengan guru yang lain, maka anak tersebut akan merasa tidak enak sama guru olahraga, tidak enak sama guru kelas lain, atau ketemu sama Pak Awan dan lain sebagainya, atau sama Pak Ramlan, sama Pak ini, karena dia merasa sudah nyaman dengan Ibu Leni. Kemudian pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Pemantau itu hasilnya akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi, maka dia akan terus berbuat. Kalau kita awasi, Tono sudah jam berapa ini? Bagaimana keyakinan kelas kita kemarin? Oh itu. Nah, kalau besok Tono terlambat tapi tidak ada guru, maka hal lain terjadi dan merasa tenang si Tono, tapi dia akan menyesuaikan bila diawasi. Seperti itu tadi. Kontrol diri, menguatkan watak karakter. Untuk manajer adalah menguatkan watak karakter. Ketika kita dalam posisi manajer, itu yang terjadi pada anak-anak akan membuat karakter mereka bertambah kuat. Kenapa? Karena kita memberikan rambu-rambu, memberikan jalan, memberikan apapun yang bisa mereka berpikir untuk bagaimana caranya memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian murid berkata, saya tidak peduli. Untuk penghukum itu, saya tidak peduli. Besok mau dihukum lagi, saya tidak peduli. Karena setiap hari saya sudah dihukum. Seperti itu. Tanpa guru mengetahui apa sih kenapa dia terlambat, terus apa yang dia lakukan di sekolah, tanpa mengetahui itu, kalau kita langsung memberikan hukuman, saya tidak peduli mau besok terlambat atau tidak, saya akan dapat hukuman terus, saya tidak peduli, merasa tidak peduli. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, itu akan selalu berpikiran seperti ini. Maaf Pak, saya terlambat, besok lagi. Maaf Pak, maaf. Kata yang terlintas adalah maafkan saya. Tapi ketika posisi kontrol teman,
saya pikir bapak ibu atau teman saya. Jadi seperti contoh tadi, ketika suatu sudah dianggap teman, maka yang menjaga gerbang mulai nih sekarang. Akhirnya Tono datang seenaknya, seperti itu. Dia menganggap bahwa Ibu Leni tidak akan memberikan hukuman karena Ibu Leni teman saya. Jadi seperti itu. Kemudian pemantau, saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut untuk pemantau ya. Konsepnya ketika kita memberikan kata kita sebagai pemantau, maka yang terlintas di anak-anak, wah saya harus datang terlambat supaya besok dapat hadiah atau ucap pujian dan lain sebagainya, kayak mendapatkan sesuatu dari orang lain. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Itu kontrol manager. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa? Jadi mereka sudah mendapatkan pemikiran untuk bagaimana merubah pola pikir mereka dari hal yang buruk menjadi yang lebih baik. Dampak pada murid untuk penghukum mengulangi kesalahan berulang kali seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk membuat orang merasa bersalah, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Tapi untuk teman tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Nanti terserah Ibu Leni sajalah, seperti itu. Jadi kalau misalkan posisi kontrol Bapak Ibu ada di sebagai teman, maka anak-anak akan cenderung tergantung pada Bapak Ibu. Itu tetap identitasnya berhasil atau sukses, tapi untuk hasilnya seperti yang saya bilang tadi, tergantung dan tidak mandiri, tidak bisa mandiri anak-anak seperti itu. Kemudian kalau posisi pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri. Titik beratnya ada pada diri dia sendiri. Kita mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kalau posisi pemantau, wah saya akan terlambat, besok saya akan kehilangan kehilangan waktu, atau besok akan kena hukuman, maka besok saya tidak akan terlambat. Kalau pemantau itu seperti guru mengingatkan sesuatu yang menjadi keyakinannya dalam hal yang positif untuk kemudian diterapkan secara berkesinambungan, berlanjut. Kemudian untuk manajer, dampaknya pada murid mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Untuk manajer mengevaluasi dirinya sendiri, bagaimana dia akan menjadi yang lebih baik ke depannya. Kaitan dengan dunia berkualitas. Untuk identitas gagalnya sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Yang akan murid ingat ketika sudah lulus dari SD kita di sekolah dasar, maka ketika setiap hari kita memberikan hukuman, yang terbesit di pikiran anak-anak setiap harinya adalah, wah Pak Faisal sering hukum. Jadi akan tertanam dan tertancap terus seperti paku yang ada di kepalanya untuk mengingat bahwa Pak Faisal adalah orang yang jahat. Untuk pembuat orang merasa bersalah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Kalau pembuat merasa bersalah, maka yang ada pada anak tersebut, dia akan merasakan minder. Apa itu minder? Maksudnya
tidak percaya diri pada dirinya sendiri. Artinya orang lain lebih hebat, lebih bagus. Orang yang memberikan kata-kata itu lebih sempurna, maksudnya dia merasa dia dalam dunia yang sangat tidak berkualitas. Artinya orang lain saja yang berkualitas, dia tidak. Murid meletakkan guru sebagai orang penting. Itu posisi kontrol teman. Murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Seperti contohnya tadi, ketika ada seorang murid yang akan berteman dengan Bu Leni, maka hanya Bu Leni saja yang menempati posisi penting dalam dunianya. Kalau dalam posisi pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Kalau pemantau itu, murid itu akan berpikir bahwa guru dan peraturan yang ada di sekolah itu adalah dunia yang berkualitas. Berikutnya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau kontrol diri sebagai manajer, kontrol diri itu sebagai manajer, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Artinya dia akan membangun karakter dirinya sendiri di tengah-tengah orang yang positif sebagai manusia yang sudah dibentuk dari hal-hal yang sudah diubah dari kebiasaan buruk menjadi baik. Yang ketujuh adalah restitusi segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, ini adalah bentuk konsep dasar yang pertama dalam segitiga restitusi. Seperti apa? Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya ketika ada murid berkelahi, kita tenangkan dulu. Artinya menstabilkan identitas. Kita tanyakan, kamu sangat hebat dalam olahraga, misalkan. Tapi Bapak tadi melihat kamu berkelahi, apakah betul? Jadi ketika ditanya seperti itu, maka hal yang tadinya tinggi dengan dengan emosi anak-anak yang meluap-luap, maka akan cenderung untuk menurun ketika kita menstabilkan identitas. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti itu. Kalau kita tanya pada murid-murid, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Murid-murid akan cenderung mengungkapkan apa kesalahannya, kemudian mengapa melakukan itu. Jadi ketika ditanya seperti itu, maka yang terlintas di benak mereka, oh ya Pak, tadi saya emosi. Nah, kamu sudah tahu kamu emosi, maka apa yang harus kamu lakukan? Begini Pak. Nah, jadi ketika validasi tindakan yang salah, maka ketika memvalidasinya, murid-murid cenderung akan mengungkapkan masalahnya atau hal-hal yang sudah dia perbuat, hal negatifnya, dan punya alasan untuk itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika tadi saya bilang mencontohkan ada anak-anak yang mencoret-coret tembok, maka adakah cara yang lebih efektif? Ada Bu, apa? Saya butuh papan tulis untuk menggambar, saya butuh spidol. Baik, silakan ambil di kantor. Jadi kita hanya memberikan medianya kepada anak-anak untuk memvalidasi apakah tindakan tersebut benar atau salah. Ketika kita tanya lagi, tadi kamu sudah mencoret-coret tembok, apakah sudah betul?
Maaf Bu, saya salah. Jadi anak-anak cenderung untuk memvalidasi tindakannya. Menanyakan keyakinan kelas. Ini yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ketika kita menanyakan keyakinan kelas, maka secara tidak langsung murid akan menyadari akan kesalahannya. Yang pertama, menstabilkan identitas, stabilis identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak menjadi orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maksudnya di sini adalah ketika mengubah identitas anak, itu ketika kita menstabilkan identitas, anak-anak cenderung untuk komprehensif untuk mengungkapkan apa yang sudah mereka perbuat dan mencoba untuk memberitahu kita bagaimana tingkat emosinya atau apa yang menjadi dampak berikutnya pada tindakannya tersebut. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Artinya ketika anak mencari perhatian berarti ada pada dirinya sesuatu yang gagal. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Yang seperti saya contohkan tadi, ada murid yang menggambar tembok. Dia ingin mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, bersenang-senang. Kebutuhan dasar manusia tadi bersenang-senang, tapi dengan cara yang salah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kita sebagai guru itu harus bisa sebagai manajer atau kontrol diri. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Setiap sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah, validate the mistake. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Teori kontrol berikutnya segitiga restitusi segitiga restitusi berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah 2, tingkah laku yang salah telah divalidasi, itu langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Artinya kita secara tidak langsung membuat perilaku anak secara konstruktif untuk mengubah kebiasaan buruk dan menjadi kebiasaan yang positif. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk aksi nyata saya kali ini. Apabila dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan mengenai Positif di sekolah, khususnya di SD Pesan-Pesan Batu Barat. Alhamdulillah, setelah saya menerima dan mendengarkan pemaparan daripada Pak Faisal dalam aksi nyata ini, banyak hal yang harus kita lakukan dalam pengembangan karakter dan budaya positif di sekolah. Paling tidak kita mulai dari dini supaya menjadi suatu kebiasaan ke depan, sehingga kebiasaan ini menjadi hal yang luar biasa. Itu tidak seperti yang Bapak sampaikan tadi mengenai kedisiplinan, kemudian bagaimana menjadikan peserta didik ini sebuah
karakter yang bertanggung jawab, karakter yang bisa mandiri, serta bagaimana anak ini mulai dari adab mereka terhadap guru, orang tua, sama teman. Karena di dalam budaya positif ini banyak hal-hal yang kita merasa anggap itu adalah hal yang kecil, tapi menjadikan sebuah adat yang sangat besar dan menjadi suatu budaya yang baik di dalam sekolah, seperti saling, salam, sapa, senyum yang dilakukan dengan penuh kesadaran sehingga memunculkan anak-anak nanti ketika bertemu dengan orang tua yang lebih tua, apalagi dengan guru, maka budaya-budaya ini bisa menjadi hal-hal yang baik dan positif di dalam lingkungan sekolah, termasuk menjaga kebersihan sekolah dan mengikuti peraturan-peraturan dan tertib yang ada di sekolah. Saya rasa presentasi ini sangat luar biasa, sangat baik untuk kita selaku pendidik sehingga bisa mengembangkan ke depan dengan bertahap sehingga bisa mengedepankan anak-anak ke depannya dengan terakhir yang baik. Terima kasih. Seperti 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol tadi yang disampaikan yang selama ini yang sering kita laksanakan sebenarnya itu masih di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi selama ini kita sebagai guru masih dan mungkin bukan cuma saya, mungkin ada teman-teman yang masih menggunakan yang posisi penghukum di sini. Jadi anak-anak kita ada yang salah sedikit langsung kita menghukum, maksudnya membentak di sini yang bisa membuat fisik atau batin mereka terluka. Nah, setelah kita mendapat materi ini bahwa seyogyanya kita guru di sini harus sebagai manajer, walaupun kita kadang-kadang bisa biasanya bersifat di sini kita ambil posisi sebagai teman. Jadi mungkin dengan materi ini alhamdulillah kita akan mari kita sama-sama mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan di segitiga restitusi alhamdulillah kita berusaha bagaimana kita menerapkan di posisi di segitiga restitusi ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau dari Bapak ini sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyimak dari penyampaian Pak Faisal, di mana budaya positif ini merupakan suatu yang sangat luar biasa. Ketika budaya positif akan diterapkan di dalam sekolah, efek dan pengaruhnya itu sangat luar biasa. Dari sinilah kita mengambil sisi positifnya dan kita buang sisi negatifnya. Kenapa? Karena budaya-budaya yang positif itu akan kita terapkan di dalam hal manapun. Ketika semua sudah mengambil budaya positif, maka otomatis pola pikir mereka, kehidupan mereka akan berubah drastis sehingga akan menghasilkan sesuatu yang positif juga. Maka dari itu kami berterima kasih pada teman-teman guru penggerak sehingga apa yang kita telah terima, apa yang kita telah
disampaikan oleh teman kita akan menjadi motivasi yang sangat luar biasa dan manfaatnya akan kita terapkan nanti dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah SDN 006 Sulawesi Barat. Dan mudah-mudahan kedepannya sekolah kita, guru-guru kita akan membudayakan sesuatu yang positif untuk masa depan anak bangsa kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tutup kegiatan kali ini dengan sangat berterima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya sebagai calon guru penggerak. Bagaimana saya melakukan aksi nyata ini, Ibu sudah cukup meluangkan waktunya, itu sudah sangat bersyukur sekali buat saya. Itu merupakan impact atau hal-hal yang kita mulai dari hal-hal yang kecil yang bersifat positif untuk bagaimana kita bisa menerapkannya kepada anak-anak. Dengan materi ini kita semua belajar, karena tidak semua di sekolah ini langsung jadi malaikat, tapi kita belajar bagaimana caranya melakukan hal-hal baik untuk kita terapkan dan bagaimana anak-anak mendapatkan hal baik tersebut yang akan mereka terima, hingga membuat suasana konstruktif penyelesaian masalah yang terjadi, di mana setiap hari anak-anak akan mencoba untuk membangun dirinya sendiri, mencoba memperbaiki dirinya sendiri, memfasilitasi apa yang menjadi kemungkinan terburuk dan terbaiknya seperti apa. Jadi terima kasih untuk Bapak dan Ibu dan juga Bapak Kepala Sekolah sudah menyediakan atau meluangkan waktunya pada hari ini. Saya sebagai calon guru penggerak, saya akan berusaha untuk bagaimana nanti ke depan sekolah kita bisa secara berangsur, tapi tidak langsung ya, tapi berangsur mulai dari hal-hal kecil menjadi hal-hal yang berimpact atau berefek besar ke depannya yang baik. Terima kasih. Sebelum kita tutup kegiatan kita kali ini, ada baiknya kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Untuk mengakhirinya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillah. Besok dan seterusnya kita akan menerapkan hal-hal yang baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.